video kali ini kami akan menjelaskan sejarah singkat tentang organisasi Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Soedirohosodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan. Selain melakukan sosialisasi terkait pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu, di mana dana pendidikan tersebut disebut dengan studi pon. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Soedirohosodo dengan Sutomo, yaitu seorang mahasiswa Stopia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Soedirohosodo, kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi inilah yang merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stopia. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini merupakan sebuah tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh perbaikan sosial serta kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Mengapa hanya wilayah Jawa dan Madura? Sebab persatuan seluruh Indonesia belum dikenal pada masa itu. Untuk melaksanakan tujuannya, Budi Utomo menempuh beberapa usaha antara lain. 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo mengadakan Kongres Budi Utomo I pada 3-5 Oktober 1908 di Gedung Kriksul, Jetis, Jakarta, diketuai oleh Dr. Wahidin Soedirohosodo. Hasil dari Kongres pertama Budi Utomo ini adalah 1. Organisasi Budi Utomo tidak berpolitik. 2. Kegiatannya ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 3. Ruang geraknya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. 4. Terpilihnya Tirto Kusumo, yaitu mantan Bupati Karanganyar, sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Setelah Kongres terakhir Budi Utomo pada 24-16 Desember 1934, Budi Utomo menjadi cikal bakal Partai Indonesia Raya atau Parindra. Keberadaan organisasi yang bersifat politik pastinya menjadi ancaman bagi pemerintahan Belanda. Budi Utomo pun semakin terdesak ke belakang. Walau bagaimanapun, lahirnya Budi Utomo tetap memiliki andil dan jasa besar dalam sejarah pergerakan nasional karena mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang mempunyai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Demi mewujudkannya, maka pada tahun 1935, Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI, yaitu Perhimpunan Bangsa Indonesia, yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan dua organisasi tersebut melahirkan Parindra. Budi Utomo terpaksa kembali kehilangan kewibawaannya setelah berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Budi Utomo pun kurang mendapat dukungan masyarakat Indonesia karena keberadaannya di dalam arena politik tidak terlalu penting. Organisasi ini pun resmi dibubarkan pada tahun 1935.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya tujuan organisasi Budi Utomo, yaitu 1. Lebih mengutamakan pendidikan kaum priai daripada rakyat jelata. 2. Keluarnya anggota Budi Utomo dari elemen mahasiswa. 3. Kesulitan finansial. 4. Sikap Tirtokusumo yang lebih mementingkan kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. 5. Memprioritaskan bahasa Belanda dibandingkan bahasa Indonesia. 6. Banyaknya kaum priai yang mementingkan jabatan daripada mementingkan suatu kepentingan nasionalisme. Nah, itu dia sejarah singkat organisasi Budi Utomo. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.